baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Gilang ya sudah memimpin doa belajar hari ini. Semoga pembelajaran yang dimulai dengan doa terlebih dahulu ya akan dimudahkan ya oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa dalam memahami pembahasan materi pertemuan hari ini. Dan semoga ilmu yang kita bahas juga bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya, siswa kelas 12 nih Pak ya. Di pertemuan yang lalu kan kita sudah membahas rencana usaha dalam bentuk bisnis model kanvas ya, atau model bisnis kanvas kalau di Indonesia kan ya. Sudah rampung kan ya pembahasan 9 bagian ya, kan ada 9 bagian tuh. Dan di pertemuan yang terakhir kemarin sudah dibahas bagian yang ke-7, ke-8, dan ke-9. Bagian yang ke-7 apa? Ada yang bisa bantu mengingatkan kemarin yang dibahas apa tuh? Halo? Bagian ke-7 apa kemarin kita yang dibahas? Sudah lupa kan? Key resource ya? Key resource ya? Key resources, ya, atau sumber daya utama. Ya, oke. Nah, setelah key resources, berikutnya apalagi? Masih key juga? Di partner. Iya, betul. Di partner ya. Dan yang terakhir, bagian ke-9-nya kemarin yang sudah kita bahas apa tuh? Cost structure. Ya, cost structure ya, atau struktur biaya. Nah, dengan pembahasan yang pertemuan lalu ya sudah sampai bagian ke-9 kan berarti pembahasan rencana usaha dalam bentuk BMC itu kan sudah selesai untuk semua bagiannya. Nah, pertemuan hari ini kalian saya minta untuk merekapnya gitu ya. Nah, ini saya tampilin ini dulu deh biar lebih enak memahaminya kalian. Saya tampilin slide saya. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini saya tidak melakukan pembahasan materi ya atau penyampaian materi. Kalian cuma saya minta untuk mengerjakan atau merangkum lah ya, merangkum semua bagian dari bisnis model kanvas kalian yang sudah didiskusikan ya dari pertemuan keberapa tuh? Pertemuan keempat kalau nggak salah ya. Ya sampai sekarang. Jadi direkap ya kalian, saya minta untuk merekap semua bagian dari model bisnis kanvas kalian. Dari yang bagian pertama kan waktu itu, ada yang ingat apa namanya? Segmentasi? Segmen. Iya, customer segment atau segmentasi pelanggan ya. Dari memilih pelanggan kan bagian pertama gitu ya. Jadi silakan direkap. Ya, mudah-mudahan kan kalian sudah punya catatannya ya. Di diskusi kalian, di Discord kan sudah ada tuh catatannya. Dari bagian pertama segmentasi pelanggan sampai yang terakhir ke structure ya atau struktur daya. Nah, itu direkap, disimpulin. Nah, terus dari setiap bagian BMC itu ya silakan ditaruh di kanvas bisnis model kanvasnya gitu ya. Nah, template kanvas bisnis ya untuk template ya dari kanvas bisnis model kanvas ini atau model bisnis kanvas itu nanti ada di Google Form. Yang Google Form post test ya, yang kelima yang sudah saya share di ini Discord ya. Jadi kalian ke Discord aja. Ini coba saya tampilan Discord-nya. Ya. Jadi nanti kalian buka Discord kalian nanti di channel materi tugas di postingan paling bawah ya, di channel materi tugas tadi ya. Nah, situ ada form ya. Form ini adalah form post test hari ini ya, yaitu post test ke-5. Nah, di dalam post test itu nanti ada contoh ini. Sebentar, saya tampilin ya. Contoh dari template. Nah, post testnya tampilannya seperti ini. Kelihatan nggak nih Google Form-nya? Saya share. Iya, Pak. Kelihatan. Iya, Pak.
Ya, jadi nanti tinggal digeser aja ke bawah. Nah, nanti situ saya sudah naruh ya atau ngasih template bisnis model Canvas atau model bisnis Canvas. Nah, ini bisa di-download ya. Bisa di-download atau kalau mau cari sendiri googling juga nggak apa-apa, boleh gitu ya. Cuma kalau kebingungan nyari di Google susah, nah ini dari Google Form post test kelima hari ini udah ada. Saya taruh di paling atas. Nah, terus kan nulisnya dalam bentuk sticky note ya. Di setiap bagian blok, setiap bagian BMC ini kan nulisnya pakai sticky note. Nah, ini sudah saya taruh juga nih, sudah saya share gambar sticky note-nya. Atau kalau mau cari sendiri juga boleh ya. Dan nanti maka bentuk akhir dari BMC kalian ya, rencana usaha kalian dalam bentuk BMC harus kurang lebih seperti ini ya. Yang saya tampilkan juga di Google Form. Jadi isinya dalam bentuk sticky notes dan isinya sederhana ya di setiap sticky note-nya. Ya, usahakan tidak lebih dari 3 kata. Ya, karena kan keunggulan BMC itu sederhana gitu. Jangan dibuat terlalu banyak kata sehingga jadi nggak kesan sederhananya nggak ada gitu ya. Usahakan 3 ya, atau kalau mentok-mentoknya 4 atau ya mentok-mentoknya 4 kata. Nah, kalau sudah dibuat, nanti buatnya silakan boleh menggunakan aplikasi misalnya Microsoft Word juga boleh kalau mau bisanya itu. Mau pakai PowerPoint juga boleh atau aplikasi pengolah gambar juga boleh gitu ya. Yang penting kalian bisa nempelin sticky note terus di setiap sticky note diisi bagian BMC-nya gitu. Dan nanti kalau sudah jadi seperti kanvas BMC-nya sudah jadi, maka disimpan dalam bentuk apa? Gambar JPEG atau dalam bentuk PDF dan kemudian upload di Google Form ini. Diklik aja add file gitu ya. Nah, ini terus yang ngerjain siapa? Yang ngerjain semuanya ya. Bukan perwakilan kelompok semuanya. Tinggal mencari jawabannya. Kalian silakan berdiskusi gitu ya. Pasti kan perlu ya diskusi dulu sebentar di aplikasi Discord di kelompok masing-masing ya untuk menyamakan persepsi di setiap isi bagian BMC. Gitu ya. Dan terus ini nih ada sedikit koreksi dari saya ya, melihat diskusi kalian, ya saya senang ya kalian sangat seru gitu diskusinya dan semuanya aktif, ya cuma ada beberapa yang belum aktif karena kendala perangkat atau koneksi internet atau yang lainnya. Nah, yang mau saya komentari ini yang bagian sumber daya utama ya. Sumber daya utama itu ada yang menyebutkan karyawan gitu ya. Nah, menurut saya ya, benar kan ya ada yang menyebutkan karyawan ya? Iya. Nah, gini, karena kalian ini kan baru mau mulai usaha ya. Baru mau mulai ya, baru tahap rencana gitu kan ya. Dan nanti kan masih belum jelas gitu ya. Masih belum jelas penghasilannya berapa, itu kan belum ada penjelasan karena baru tahap rencana gitu. Jadi penggunaan karyawan itu nggak perlu gitu ya. Tidak perlu. Dan kalian ini kan juga produksinya masih sedikit gitu ya. Dan satu kelompok kan juga anggotanya juga banyak ya, ada 6 orang. Jadi tolong diralat ya, untuk karyawan tidak perlu. Nanti butuh karyawan kalau usahanya sudah jelas keuntungannya dan keuntungannya cukup untuk menggaji karyawan. Nah, itu baru pakai karyawan. Dan kalian sendiri juga jangan memposisikan diri sebagai karyawan gitu ya. Kalian ini sebagai pemilik, ownernya gitu ya. Dan pemilik atau owner itu mendapat hasil dari usahanya itu dari keuntungan. Nanti kalau ada keuntungan baru si pemilik atau owner itu baru bisa dapat pendapatan dari usahanya gitu. Tapi kalau belum dapat untung ya berarti pemilik atau owner itu ya belum dapat pendapatan. Gitu ya, bisa dipahami ya untuk karyawan ya? Bisa, Pak. Ya, jadi yang sumber daya utama karyawannya delete aja ya, dihapus. Terus yang kedua berkaitan dengan sumber pendapatan. Nah, untuk sumber pendapatan ini maksudnya atau bahasa lainnya itu sumber keuntungannya kalian tuh dapat dari mana gitu ya. Sebenarnya jawabannya ini bisa dibilang semuanya sama ya, penjualan produk gitu ya. Ya sebenarnya
Jawabannya simple, semuanya sama penjualan produk karena kalian kan jualan produk usahanya gitu kan ya. Belum misalnya kalian bikin misalnya seminar pembuatan produk kan belum gitu ya, belum bikin sampai misalnya kalian bikin pelatihan pembuatan produk A kan kalian belum bikin seperti itu ya. Kalian masih usahanya intinya adalah membuat produk, maka sumber pendapatan itu sumber keuntungan yaitu cuma satu, penjualan produk. Oke. Untuk sumber pendapatan juga bisa dipahami ya. Oke, berarti nanti tadi saya ulangi lagi ya, tampilan bisnis kanvas kalian hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Ini cuma gambarnya terpotong ya sebagian dari isi kanvasnya. Nah, sekarang selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, silakan berdiskusi dengan teman sekelompok kalian ya untuk membuat rekapan ya dari semua bagian BMC. Nah, terus setiap isi bagian BMC ini silakan dimasukkan ke dalam kanvas BMC menggunakan sticky note. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Berarti nanti filenya itu nggak usah diupload ke Discord ya Pak, diupload ke Google Form aja. Iya, cukup diupload di Google Form aja nanti kalau sudah hasil akhirnya sudah jadi diupload di Google Form. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan teman sekelompok gitu ya kepentingan teman sekelompok ya boleh gitu ya. Tapi bagusnya sih kalau semuanya ada laptop ini ya, bagi yang punya laptop atau punya komputer ya usahakan bikin sendirilah gitu ya, bikin kreasi sendiri. Jangan cuma copy paste dari temennya. Gitu kan biar lebih paham juga kan kalau bikin sendiri kanvas BMC-nya. Gitu ya. Yang pasti yang bukan hasil copy paste nilainya lebih gitu ya, ketimbang yang bikin cuma satu orang gitu ya. Yang lain cuma copy paste gitu ya. Itu nilainya berbeda yang bikin sendiri untuk kanvas BMC-nya. Yang pasti isi BMC-nya ya itu perlu dirundingkan, harus sama sekelompok gitu loh. Paham ya? Paham. Tapi kalau kesulitan karena nggak ada laptop atau nggak ada komputer gitu ya, komputer desktop untuk membuat tadi, ya boleh menggunakan buatan temannya yang satu kelompok. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada sepertinya ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan saja biar kalian punya waktu banyak untuk berdiskusi lagi di aplikasi Discord dan membuat rangkuman ya kanvas bisnis model kanvasnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut diskusi dengan kelompok masing-masing dan mengerjakan tugasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya.